Halo semuanya, saya Wiko Haryanja yang akan memandu video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Wiko Haryanja, kemudian ada Maulana Lutfi, Pundik Hermanus Tabuni, Fali Armando, dan Hilarian S. Effendi. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang fluktuasi HBA di Indonesia. Apa itu fluktuasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fluktuasi merupakan perubahan atau pergerakan naik turunnya suatu benda yang bersifat variabel. Beberapa berpendapat juga seperti perspektif ekonomi, misalnya fluktuasi berarti tidak teraturnya pergerakan harga dari suatu bidang atau barang. Dan arti lain juga, fluktuasi bisa diartikan sebagai perubahan yang terjadi terus-menerus dari waktu ke waktu. Kemudian apa itu HBA? HBA merupakan singkatan dari harga batubara acuan yang diperoleh dari rata-rata Indonesia Coal Index, e.g. Newcastle Export Index, Next, Global Coal Newcastle, GNNC, dan Platts 5.900 pada bulan sebelumnya. Dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6.322 kcal per kilogram gar, dengan total moisture 8%, total sulfur 0,8%, dan ash 15%. Selanjutnya, faktor-faktor apa sajakah yang melatar belakangi fluktuasinya harga batubara? Yang pertama, yaitu kenaikan. Kenaikan sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Kenaikan itu antara lain: pertama, kenaikan disebabkan oleh tingginya permintaan negara di kawasan Asia Timur seperti Cina, Jepang, India, dan Korea Selatan, bahkan hingga kawasan Eropa. Contohnya seperti Cina yang mengonsumsi listrik yang begitu tinggi, disertai dengan pembatasan produksi batubara, disertai dengan cuaca yang kurang baik, sehingga mengakibatkan kebutuhan dalam negeri pun menjadi terganggu, yang mana kebutuhan energinya lebih tinggi dibandingkan suplai domestik dalam negeri, sehingga itu mendorong mereka untuk melakukan ekspor. Dua faktor turunan, supply dan demand, di mana supply membahas tentang penawaran, yaitu jumlah kuantitas produk yang disiapkan oleh pihak pengusaha untuk dijual kepada para pelanggannya. Dalam penentuan suatu produk, biasa pengusaha menentukan harganya. Dalam proses suatu produk sendiri seringkali mengalami kendala, antara lain kendalanya itu seperti keadaan cuaca, di mana terjadi banjir dan tanah longsor maupun air tergenang. Yang kedua, teknis tambang, yang terjadi kerusakan alat atau kecelakaan kerja. Yang ketiga, kebijakan negara suplir. Yang keempat, kondisi pengangkutan, di mana terkait transportasi yang sulit, terbatas, dan kendala jarak, dan juga gangguan cuaca saat menuju perjalanan. Demand, yaitu merupakan suatu tingkat keinginan pelanggan untuk membeli sebuah produk atau jasa yang disediakan penjual dengan jumlah produk yang diinginkan yang terbatas, namun permintaan lebih banyak. Biasanya tinggi permintaan akan diikuti mempengaruhi harga produk. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga bakal membuat produk tersebut memproduksi sebagai semakin rendah. Contohnya antara lain, yang pertama, kebutuhan listrik dalam negeri yang tinggi. Yang kedua, kebijakan impor. Dan yang ketiga, kompetisi komoditas dengan sumber energi lain seperti hidro dan nuklir. Oke, berikut ini adalah grafik fluktuasi HBA di Indonesia. Data ini bersumber dari Direktorat Minerba Kementerian SDM RI. Grafik ini merupakan grafik per tahun 2021, di mana dari bulan Januari hingga November, harga batubara acuan di Indonesia terus meningkat sampai menyentuh angka 215 USD per ton. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dari beberapa puluh tahun yang lalu. Hal itu pasti sangat terdengar baik bagi Indonesia dan juga menjadi buah manis bagi Indonesia, yang notabene merupakan produsen batubara terbesar ketiga di dunia. Tapi sangat disayangkan, pada bulan Desember pada tahun 2021, harga batubara acuan kembali menurun hingga angka 159,79 USD per ton, dikarenakan beberapa faktor yang telah dijelaskan tadi.
perusahaan tambang batubara di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan produsen batubara terbesar yang ketiga di dunia. Hal itu luput dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam negeri. Untuk Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan jumlah cadangan batubara terbesar di Indonesia. Jumlah cadangan dan sumber daya pada tiap-tiap kepulauan di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki 84 perusahaan tambang batubara yang beroperasi. Berikut antara lain beberapa nama perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu yang pertama PT Adaro Energi, kedua Bukit Asam, ketiga KPC atau Kaltim Prima Coal, yang keempat Brau Coal, dan yang terakhir kelima Barata. Di Indonesia sendiri itu memiliki beberapa peraturan pemerintah yang harus ditaati oleh pelaku usaha tambang batubara, antara lain yang pertama Undang-Undang Mineral Batuan Nomor 3 Tahun 2020 Klaster 2 yang berbunyi pemerintah pusat berwenang menetapkan jumlah produksi, penjualan, dan harga mineral batubara yang sejalan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 3 Ayat 3 yang berbunyi minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara yang menghasilkan Peraturan Menteri Ekonomi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral batubara